Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Izinkan kami dari Lumbung Ketahanan Pangan atau LKPJ GKMI Pati menyampaikan informasi mulai Minggu 5 Juli 2020 kami dari LKPJ membuka sentra ketahanan pangan untuk turut meringankan kebutuhan pangan jemaat yang membutuhkan dan terdampak dalam situasi pandemi. LKPJ menyediakan beras, minyak, mie, telur, dan gula yang dapat diambil secara cuma-cuma. Sentra LKPJ buka setelah ibadah 1 dan 2 berakhir. Dan bagi jemaat yang terbeban untuk mendonasikan bahan-bahan tersebut dapat mengumpulkan di gereja setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 10 pagi sampai 12 siang di gereja. Demikian info dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan mulai ibadah pembukaan bulan keluarga GKMI Pati. Kita naikkan syukur untuk kasih yang Tuhan berikan kepada kita semua, karena karunia-Nya kita dapat berkumpul beribadah bersama di gereja ini. Betapa bahagianya kita dapat beribadah bersama keluarga dan menjadikan keluarga yang mengasihi Tuhan. Mari kita naikkan pujian keluarga yang mengasihi Tuhan. Keluarga yang mengasihi Tuhan, beribadahlah kepadanya dengan tulus dan setia. Jauhkanlah dirimu dari segala bentuk berhala. Kasihilah anak-anakmu, hormatilah orang tuamu, tunduklah kepada suamimu, bijaklah terhadap istrimu. Keluarga yang mengasihi Tuhan, beribadahlah kepadanya dengan tulus dan setia. Jauhkanlah dirimu dari segala bentuk berhala. Kasihilah anak-anakmu, hormatilah orang tuamu, tunduklah kepada suamimu, bijaklah terhadap istrimu. Saya mengundang Bapak Ibu dan saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Ibadah Raya Minggu sekaligus pembukaan bulan keluarga. Kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang di dalam diri Tuhan Yesus telah membentuk dan hadir di dalam keluarga. Turunlah atas saudara-saudari sekalian kasih, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus di dalam hati dan di dalam hidup saudara-saudari sekalian.
Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Pembimbing ibadah dari Roma pasal 12 ayat 12 berkata demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Ya, berbahagialah kita semua karena kita boleh berkumpul bersama di gereja, dan berbahagia karena hari ini adalah ibadah pembukaan bulan keluarga. Kita semua boleh merasakan bagaimana kasih Yesus berada di tengah keluarga, menjadikan Yesus sebagai sumber kebahagiaan dalam keluarga kita. Kita pujikan lagu Bila Yesus Berada di Tengah Keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Refleksi keluarga yang berdoa.
Perjalanan hidup keluarga tak selalu dipenuhi tawa. Keluarga terkadang diizinkan diterpa badai yang dahsyat untuk membuat keluarga itu tangguh, untuk mendidik keluarga agar lebih bersatu hati, untuk menjadikan keluarga itu bertumbuh dalam kekuatan sekaligus kebijaksanaan. Namun, untuk mendapatkannya, keluarga sering harus berjerih dan bergumul melalui air mata, keringat, dan pengorbanan. Dan di masa yang sukar, bila saja keluarga cukup jeli melihat, mereka akan tahu bahwa mereka tidak pernah kehilangan pelita. Kendati kecil, pelita itu tetap menyala melalui doa di tengah keluarga. Doa yang mengikat hati yang patah, doa yang menguatkan hati yang lemah, doa yang memulihkan semangat yang pudar, doa yang membangkitkan keluarga, menuntun melewati masa yang gelap, sampai mereka tahu bahwa Tuhan selalu menyertai dan membuka pintu-pintu ajaib untuk mereka. Tekunlah berdoa, kendati itu butuh waktu yang panjang. Jangan berhenti berdoa, sebab di ujung lorong selalu ada pintu terbuka. Terang menanti jawaban atas doamu. Demikianlah hendaknya keluarga bertekun, bersehati dalam doa, sebab besar kuasanya. Amin. Sambutan perwakilan Panitia Hari-Hari Besar Kristen GKMI tahun 2020 dan pemukulan gong tanda dibukanya Bulan Keluarga 2020 GKMI Pati oleh perwakilan yang mewakili dapat dipersilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur di kesempatan pagi hari ini setelah beberapa waktu lamanya, beberapa bulan lamanya kita tidak dapat berjumpa di dalam peribadatan, maka pada pagi hari ini dan bertepatan dengan pembukaan Bulan Keluarga, puji Tuhan kita bisa dipersatukan di dalam ibadah pagi hari ini. Dan menyambut pembukaan Bulan Keluarga ini, maka pada kesempatan ini perkenankan saya untuk membacakan satu kata sambutan dari Bapak Rudi selaku Ketua Panitia Hari Besar. Mari kita menyimak bersama-sama. Shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali di rumah Tuhan. Dan sudah sekian lama kita di dalam masa pandemi ini, sehingga kita tidak dapat bertatap muka, kita tidak dapat mengalami satu perjumpaan di dalam peribadatan. Dan puji Tuhan pada hari ini kita diizinkan untuk kembali berjumpa, bertatap muka kembali dengan tidak melupakan protokol kesehatan dalam peribadatan ini. Dan untuk menyambut Bulan Keluarga di dalam masa pandemi ini, kita belum boleh banyak melakukan satu kegiatan. Dan untuk itu kita bersama keluarga di rumah tetap menjalin hubungan bersama dengan Kristus
dan semakin memperkokoh bait Allah di dalam keluarga kita. Dengan banyak diam di rumah, maka hubungan antar anggota keluarga kita maka akan semakin erat. Kita dapat mencurahkan kasih sayang untuk keluarga kita. Sebagai orang tua, kita memiliki waktu yang lebih bersama dengan keluarga, anak-anak yang biasanya bekerja sampai larut malam, di mana waktu-waktu kebersamaan dengan keluarga tidaklah banyak. Dan sejak adanya kegiatan work from home itu juga kita memiliki waktu yang lebih untuk dapat bertemu dengan anak-anak. Bahkan kita dapat memonitoring anak-anak keluarga sembari kita bekerja. Dalam masa pandemi ini, kegiatan gereja kita memang dibatasi, terutama di bulan keluarga yang biasanya banyak kegiatan. Maka pada saat ini maka kita akan batasi kegiatan tersebut. Tapi hubungan kita dengan Kristus justru harus semakin erat melalui keluarga kita masing-masing, karena kita tahu bahwa keluarga merupakan gereja kecil, Ecclesia Domestica. Di dalam keluarga kita makin banyak waktu untuk berhubungan dengan Tuhan, dengan Kristus. Dengan adanya peraturan baru dari pemerintah ini, kita dapat melakukan kegiatan kembali ibadah di gereja bersama dengan beberapa keluarga yang lain. Dan untuk itu kita harus mentaati protokol kesehatan COVID-19, yaitu menjaga jarak fisik dengan yang lain, tetapi hati kita tetap dekat satu dengan yang lainnya, tetap sehati. Kita pakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan jikalau tidak ada kepentingan yang mendesak, biarlah kita tetap senantiasa di rumah saja, stay home. Makan makanan bergizi, minum yang banyak, istirahat yang cukup. Mari Bapak Ibu kita dukung peraturan pemerintah supaya COVID-19 ini akan menunjukkan satu progres penurunan, sehingga kita dapat melakukan peribadatan seperti semula. Terima kasih, salam sehat dan Tuhan memberkati. Demikian sambutan dari panitia Hari-Hari Besar Kristen. Untuk membuka bulan keluarga ini, maka bersama kita akan melakukan pemukulan gong, dan kami undang Bapak Ibu untuk dapat bangkit berdiri. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita menyiapkan hati kita untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan dengan satu janji bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita dan kondisi apapun yang kita alami saat ini, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Berserulah kita kepadanya karena Dia hanya sejauh doa. Kita naikkan pujian, Dia hanya sejauh doa. Sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Katakan berseru memanggil namanya. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Menggodai hidupmu, bila cobaan mencobai hatimu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan
panggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bapak Ibu, sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menyertai dan berkati kita satukan hati, kita berdoa. Inilah saatnya bagimu ya Tuhan berbicara kepada kami melalui pemberitaan sabda firman Tuhan. Kami datang ke rumah Tuhan untuk mendengarkannya. Tolong kami Roh Kudus agar kami buka hati kami, agar firman Tuhan yang kami dengarkan dapat masuk dan tersimpan di dalam hati, dan dari sana juga terpancar melalui kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang indah di mana kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan di rumah Tuhan saat ini Tuhan. Ini adalah merupakan kasih karunia Tuhan. Kami tidak akan menyia-nyiakannya Tuhan, tapi kami ingin pakai ini untuk memuliakan Tuhan dan supaya hidup kami pun diberkati. Terima kasih Bapa. Kami mendoakan dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu sepenuhnya pemberitaan sabda firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan kita boleh beribadah. Dan ini adalah kali pertama untuk kita beribadah setelah beberapa bulan atau beberapa waktu lamanya kita beribadah di rumah masing-masing. Banyak yang mengatakan hatinya sudah rindu untuk beribadah kepada Tuhan, dan hari ini Tuhan nyatakan. Dan ada juga jemaat-jemaat kita yang karena usia belum bisa beribadah bersama-sama, tapi kita juga akan layani mereka secara online. Ada juga yang tidak bisa beribadah oleh karena masih was-was, masih cemas. Kita juga maklumi, kita akan tetap layani mereka secara online. Apapun ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terlebih lagi kita diberikan kesehatan di tengah-tengah pandemi ini. Kita hidup di dalam kecemasan. Kita berdoa dan kita bersyukur Tuhan menjaga kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan di bulan keluarga. Dalam satu tema Bapak Ibu, keluarga yang berdoa. Nah Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, doa itu adalah satu kata yang tidak asing di telinga kita. Sebagai orang-orang percaya, kita sering mendengar kata doa. Dan kalau Bapak Ibu dan Saudara searching atau mencari di dalam Alkitab elektronik yang ada di HP kita, kita pencet atau kita klik simbol pencarian itu, kaca pembesar seperti itu, ya. Lalu kita klik, kita tulis ketika ketik kata doa, maka akan muncul sebanyak 380 kali. Ya, kita akan menemukan 380 kata doa di dalam Alkitab beserta dengan padanan kata doa. Dan khusus kata berdoa kalau kita cari, maka kita akan menemukan sebanyak 180 kali kata berdoa di dalam Alkitab. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ya, doa itu adalah sesuatu yang memang banyak dicatat di dalam Alkitab dan kita sering mendengarkan, sangat akrab di telinga kita umat Tuhan. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, sekalipun itu sangat akrab di telinga kita, kita sering mendengar itu tidak secara otomatis. Saya katakan tidak secara otomatis itu menunjukkan bahwa umat mempraktekkan doa itu dengan benar. Saya mau menunjukkan kepada Bapak Ibu dan Saudara faktanya. Bahwa sekalipun sering bukan berarti secara otomatis bahwa kita sudah mempraktekkan itu secara benar. Ada beberapa fakta, mari kita lihat, mari kita periksa Bapak Ibu dan Saudara oleh Tuhan. Yang pertama, doa itu menjadi satu kebiasaan dalam hidup kita. Satu kebiasaan tanpa penghayatan. Nah Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, di satu sisi yang namanya kebiasaan itu menunjukkan satu hal yang baik. Di satu sisi.
Ini memperlihatkan kepada kita ada rutinitas, ada kesetiaan kita di dalam berdoa. Tetapi perhatikan Bapak Ibu dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebiasaan juga tanpa kita sadari akan menjebak kita dalam sikap robotik. Sikap robotik, kita sekedar melakukannya itu sebagai sesuatu yang otomatis di dalam hidup kita. Kita lakukan itu tanpa penghayatan. Bangun tidur kita berdoa, mau bekerja kita berdoa, setiap makan kita berdoa, mau tidur kita berdoa. Satu rutinitas, tetapi seringkali kita lakukan itu tanpa penghayatan. Bahkan kita sudah hafal di luar kepala doa kita itu, betul nggak? Hafal, doanya gitu-gitu aja, kata-katanya sama persis, titik komanya bahkan kita hafal di luar kepala. Kita lakukan itu tanpa penghayatan, nggak mikir lagi. Kita lakukan tanpa penghayatan. Kita lupa Bapak Ibu dan dikasihi oleh Tuhan, bahwa yang kita hadapi itu adalah Tuhan. Kita sedang menghadap Tuhan. Kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Masakan sih Bapak Ibu dan dikasihi oleh Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan kok tanpa hati. Ini Bapak Ibu dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang saya katakan sangat akrab, sering kita lakukan, tetapi belum tentu kita mempraktekkannya secara benar. Karena kita seringkali melakukan doa itu sebagai satu kebiasaan saja tanpa penghayatan, tanpa hati kita. Yang kedua, mari kita periksa Bapak Ibu dan dikasihi oleh Tuhan. Seringkali banyak orang memperlakukan doa itu sebagai sebuah daftar belanja. Banyak orang terjebak dalam hal ini. Saya kadang-kadang juga terjebak dalam hal itu. Memulai berdoa saya langsung meminta, saya langsung memohon kepada Tuhan. Ini umum sekali Bapak Ibu dan dikasihi oleh Tuhan. Banyak orang percaya yang terjebak pada hal yang demikian. Begitu buka mulut berdoa langsung meluncur daftar permintaan yang begitu panjang. Seolah-olah kita membuat Tuhan itu seperti lampu ajaib. Kita gosok lalu kita minta, lalu semua permintaan kita diberi oleh Tuhan. Yang ketiga, fakta yang ketiga Bapak Ibu dan dikasihi oleh Tuhan. Doa dalam banyak kehidupan umat dijadikan sebagai langkah terakhir dari tindakan kita. Artinya doa itu menjadi semacam langkah keputusasaan Bapak Ibu. Ketika semua cara, ketika semua upaya kita mentok, tidak menghasilkan apa-apa, seolah-olah semua pintu solusi tertutup, ketika tidak ada lagi jalan yang bisa kita perbuat, kita lakukan, maka kita berdoa kepada Tuhan, umat berdoa kepada Tuhan. Sekilas nampaknya baik ya Bapak Ibu. Sekilas nampaknya begitu rohani. Ketika kemampuan kita sudah habis, lalu kita berpaling kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, sepertinya ini sangat rohani sekali. Tetapi apakah demikian Bapak Ibu? Apakah betul demikian? Jangan-jangan Bapak Ibu dan dikasihi oleh Tuhan, itu menunjukkan bahwa selama ini kita sering mengutamakan kekuatan kita sendiri. Selama ini kita selalu mengutamakan kemampuan kita sendiri. Ketika semua itu sudah mentok, baru kita berdoa kepada Tuhan. Dan ini yang banyak terjadi Bapak Ibu dan dikasihi oleh Tuhan. Tanpa kita sadari, kita menjadikan doa itu sebagai pilihan terakhir. Dengan jujur kita harus mengakui Bapak Ibu, fakta-fakta yang saya ungkapkan tadi. Ini pun sering terjadi di dalam diri kita. Ini sering terjadi di dalam keluarga kita. Padahal Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mencermati firman Tuhan, maka seharusnya membuat kita sadar Bapak Ibu, bahwa doa itu sesungguhnya adalah sesuatu yang sentral dalam hidup orang-orang percaya. Kita menyadari bahwa begitu pentingnya doa dalam hidup kita. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat beberapa hal berikut ini untuk dapat merefresh, untuk menyegarkan kembali kehidupan doa kita. Yang pertama Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama, saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Ayat yang terpendek di dalam Alkitab itu apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ayat yang terpendek dalam Alkitab. Ya?
Apa? Tetaplah berdoa. Betul nggak? Betul ya, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Itu ayat yang terpendek di dalam Alkitab. Ya, tetaplah berdoa. Singkat saja Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan itu sesungguhnya dalam kehidupan kita. Di sana diperintahkan, ya kita semua umat Tuhan diperintahkan sebenarnya untuk berdoa secara teratur. Tetaplah berdoa. Itu sesungguhnya satu perintah supaya kita ini berdoa secara teratur. Tapi saya mau menekankan, teratur tidak sama dengan rutinitas. Teratur itu tidak sama dengan kebiasaan, ya, tanpa hati seperti saya katakan di awal. Tetapi teratur di sini adalah berdoalah dengan keteraturan. Dan oleh karena itu dalam bagian yang lain Bapak Ibu, Paulus mengatakan dalam Efesus pasal 6 ayat 18, berdoalah setiap waktu dikatakan dalam roh. Ada kata-kata tambahan, dalam roh. Artinya apa? Setiap kali kita berdoa dengan keteraturan, tetapi juga dengan hati, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Artinya dengan satu penghayatan yang sungguh-sungguh ketika kita berdoa. Kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan, kita mengungkapkan iman dan keyakinan kita kepada Tuhan. Artinya Bapak Ibu, doa itu bukan sekedar tutup mata, buka mulut lalu kita mengucapkan, bukan. Tetapi setiap kata yang kita ungkapkan kepada Tuhan itu harus lahir dari hati kita. Ada keyakinan iman menyertainya. Setiap kata yang kita ungkapkan itu keluar oleh karena penghayatan iman kita kepada Tuhan. Itulah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Doa itu akan besar kuasanya. Bukan hanya sekedar rutinitas. Tetaplah berdoalah dengan keteraturan, tetapi tetap pakai hati dengan satu penghayatan. Ada keyakinan iman yang sungguh di sana. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, doa itu adalah komunikasi. Komunikasi kita kepada Tuhan. Dan ini juga sering kali kita dengar, betul ya? Pendeta sering mengatakan doa adalah kita berkomunikasi kepada Tuhan. Artinya doa itu bukan satu arah Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Tetapi kita sedang berbicara kepada Tuhan. Dan kita sedang mendengarkan Tuhan juga untuk berbicara kepada kita. Bukan hanya Tuhan, bukan hanya kita yang berbicara kepada Tuhan. Tapi hendaknya dua arah. Biarkan Tuhan juga berbicara kepada kita. Oleh karena itu dalam Markus pasal 1 ayat 35 Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, di sana dicatat tentang Tuhan Yesus. Dia meluangkan waktu yang khusus untuk datang kepada Bapa di tengah-tengah kesibukan pelayannya. Setiap pagi Tuhan Yesus menyempatkan waktu khusus untuk datang kepada Bapa. Dia berbicara kepada Bapa. Dia ciptakan waktu khusus Bapak Ibu. Waktu khusus tidak hanya tidak tergesa-gesa untuk berbicara kepada Tuhan, untuk mendengarkan suara, tapi dia ciptakan waktu yang khusus. Saya akan bacakan. Markus 1 ayat 35 dikatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bapak Ibu dan Saudara, mengapa hal ini perlu? Mengapa Tuhan Yesus perlu datang ke tempat yang sunyi, lalu dia berdoa kepada Bapa? Mengapa semuanya itu perlu? Karena Tuhan Yesus menghayati doa itu bukan hanya sekedar permintaan, Bapak Ibu dan Saudara, tetapi dia berdialog kepada Bapa. Yesus memahami bahwa doa itu adalah saat yang baik untuk dia berdialog. Berdialog itu berarti dua arah. Dia juga banyak diam mendengarkan Bapa berbicara melalui nuraninya. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan satu contoh lain Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, doa di Taman Getsemani. Matius pasal 26 ayat 37 sampai 39.
Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku, dia berkata kepada muridnya. Lalu dilanjutkan, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti apa yang engkau kehendaki. Sangat jelas di sini Bapak Ibu. Ya, kalau kita menyimak dengan sungguh-sungguh firman Tuhan ini, Yesus tidak sekedar mengajukan permintaan, tetapi hatinya pada waktu itu Bapak Ibu dikatakan diliputi oleh kesedihan, ada kegentaran saat itu. Oleh karena itu dia datang kepada Bapa untuk supaya dia dikuatkan. Dia ada pergumulan batin saat itu, tetapi dia tidak memaksakan kehendaknya Bapak Ibu. Dia berdialog kepada Bapa. Dia terbuka dan menunggu jawaban dari Bapa. Dia tidak memborbardir Bapa dengan kata-kata, tetapi dia banyak diam, dia banyak menunggu di sana. Maka Bapak Ibu dan dikasihi oleh Tuhan, doa yang demikian, doa yang penuh pergulatan batin, terbuka untuk suara Tuhan berbicara, doa yang banyak hening mendengarkan suara Tuhan, ini disebut dengan kontemplasi. Inilah doa yang memberikan ruang untuk berdialog kepada Bapa. Seharusnya kita juga demikian. Yang ketiga Bapak Ibu dan saya dikasihi oleh Tuhan, masih dalam teks doa Getsemani ayat 41. Matius 26:41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Artinya Bapak Ibu, doa harus dipahami sebagai sesuatu yang memberikan kekuatan hidup, kekuatan kepada kita semua. Dan ini berlawanan dengan fakta yang di atas tadi, bahwa doa itu bukan langkah terakhir. Ketika segalanya sudah mentok, doa itu bukan satu respon dari keputusasaan, tetapi doa di sini Bapak Ibu adalah satu kekuatan yang harus ada setiap saat dalam hidup kita. Karena kapan saja yang namanya pencobaan dalam hidup itu bisa datang Bapak Ibu. Kadang-kadang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita bayangkan terjadi dalam hidup kita, tidak diundang, tidak diduga. Firman Tuhan mengatakan daging itu lemah, kita mudah jatuh. Maka penting bagi kita untuk selalu siap menyiapniagakan iman. Dengan apa? Bagaimana caranya? Dengan berdoa. Yang namanya siap siaga itu Bapak Ibu bukan hanya pada saat genting, bukan hanya ketika kita mentok, saat butuh, saat sakit, saat bangkrut, saat banyak masalah, tetapi jauh sebelum itu semua terjadi kita alami di dalam hidup ini. Sebelum segala macam godaan itu datang, kita persiapkan diri, kita kuatkan iman kita. Dengan apa caranya? Dengan doa. Jadi jangan lagi Bapak Ibu kita mengatakan bahwa ketika semua jalan buntu, ketika kita sedang mentok, lalu kita datang kepada Tuhan, telat Bapak Ibu. Telat. Nah Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan, bertepatan dengan bulan keluarga, bulan Juli itu adalah bulan keluarga di GKMI, bertepatan dengan pembukaan bulan keluarga, minggu ini tema kita adalah keluarga yang berdoa. Ini memang ya penting untuk dijadikan sebagai pembuka. Ini mengingatkan kembali kepada kita keluarga-keluarga untuk menghayati bagaimana berdoa dengan benar. Tentu ya, ada banyak sekali kaidah-kaidah yang bisa kita gali di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu setidaknya hari ini kita diingatkan kembali tentang 3 hal yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak lupa tadi ya. Yang pertama apa Bapak Ibu? Berdoa secara teratur. Tapi bukan sebagai satu rutinitas di dalam kehidupan, bukan sebagai satu kebiasaan. Lalu berdoa secara kontemplatif. Itu artinya berdialog kepada Tuhan. Ya. Jangan melulu kita berdoa, kita
katakan daftar permintaan, bukan. Tetapi biarkan Tuhan berbicara kepada kita. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, jangan jadikan doa itu sebagai langkah terakhir. Ketika sudah mentok, ketika di jalan buntu, ketika putus asa, ketika tidak bisa berbuat apa, kita datang, bukan. Tapi jadikan itu yang utama dalam hidup kita. Jadikan itu sebagai satu yang utama. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita diingatkan sebagai orang tua untuk dapat juga mendidik keluarga kita, mendidik anak-anak kita. Kita jadikan ini sebagai satu tradisi di dalam keluarga kita. Supaya apa? Supaya seisi rumah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dalam kehidupan. Supaya keluarga-keluarga kita ini menjadi keluarga yang tidak gampang oleng, tidak akan gampang hancur oleh rupa-rupa pencobaan, tantangan-tantangan hidup, badai hidup. Tetapi keluarga kita akan tetap tegak berdiri. Ini sangat penting sekali untuk kita tanamkan di tengah-tengah keluarga. Tuhan kiranya memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mohon Tuhan meteraikan di dalam hati kami. Kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga kami Tuhan. Biarlah keluarga-keluarga kami diberikan kemampuan, diberikan kekuatan untuk menjalani hidup ini. Dan satu hal yang kami yakin, kami percaya bahwa hidup memang tidak terlepas dari berbagai pencobaan. Tetapi kalau kami dekat kepada Tuhan, kalau kami senantiasa berdoa, berdialog kepada Tuhan dengan penghayatan, dengan iman, maka kami akan mendapatkan kekuatan. Berkati keluarga-keluarga kami Tuhan. Dan pada saat ini kami juga mengucap syukur karena kami boleh membawa persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami bawa, apa yang kami persembahkan kepada Tuhan, Tuhan sucikan, kuduskan. Biarlah semuanya itu dapat dipergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk selalu tekun di dalam doa, terutama dalam keluarga. Karena berbahagia tiap rumah tangga di mana Tuhan menjadi tamu yang tetap. Berbahagia rumah yang sepakat datang kepadanya, sehingga hidup sehati di dalam kasih-Nya. Kita naikkan pujian berbahagia tiap rumah tangga sebagai lagu tanggapan firman Tuhan dan menyambut doa syafaat. Tiap rumah tangga di mana engkau tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan tiada lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan akan firman yang Kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu. Selalu tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana sekali dibagi ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Mari kita tundukkan kepala, kita membawa doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, puji syukur dan terima kasih karena di tengah peribadahan ini kami boleh satukan hati kami untuk menaikkan doa-doa kami. Saat ini Tuhan, kami teringat akan banyak jemaat-jemaat kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan oleh karena mereka sedang menderita sakit penyakit saat ini.
Kami mohon kiranya Tuhan melawat mereka satu persatu, dan biarlah tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa kesembuhan memulihkan, menyembuhkan mereka, sehingga mereka semua penuh dengan syukur hatinya, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kuatkan, teguhkan iman mereka Tuhan, agar di tengah-tengah penderitaan mereka tidak mengalami putus asa, tapi mereka boleh semakin yakin, semakin kuat. Mereka boleh semakin menghayati iman mereka. Mereka boleh semakin menghayati kasih Tuhan di tengah-tengah penderitaan mereka. Dan semua ini Tuhan menjadi berkat bagi rohani mereka untuk dikuatkan dan juga dipulihkan. Kami juga pada saat ini mendoakan untuk keluarga dari almarhum Bapak Nur Setio yang Tuhan sudah panggil pulang semalam. Kami mendoakan untuk Ibu Yaniwati dan seluruh keluarga mereka, biarlah dikuatkan, dihiburkan hati mereka. Mendoakan untuk rencana pemakaman siang ini, Tuhan juga sertai dan Tuhan berkati. Bapa, kami mendoakan untuk seluruh jemaat kami, biarlah Tuhan senantiasa memberkati kehidupan dan penghidupan mereka. Semua yang dikerjakan oleh tangan mereka, pekerjaan, usaha, apapun juga Tuhan berkati. Sehingga kehidupan dan penghidupan jemaat kami boleh semakin hari, semakin waktu boleh semakin baik. Kami mendoakan agar Tuhan juga senantiasa memberikan kekuatan dan keteguhan iman. Tuhan tolong agar setiap ujian hidup yang dialami diberikan kemampuan untuk mereka hadapi, keluar dari setiap bentuk ujian hidup ini, dan mereka akan semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam iman mereka. Kami mendoakan untuk jemaat-jemaat kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini, Tuhan juga berkati mereka. Kami mendoakan juga Tuhan untuk pandemi virus corona ini, kiranya Tuhan menolong agar setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami, melalui tangan-tangan dokter, melalui rumah sakit, melalui sukarelawan, melalui perawat, semua pekerja medis yang bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan berkati sehingga melalui setiap upaya yang dilakukan dapat mengatasi pandemi ini. Kami mendoakan agar pandemi ini dapat segera berakhir, sehingga seluruh masyarakat di Indonesia maupun di dunia dapat kembali hidup dengan baik, normal, menjalankan semua aktivitas mereka tanpa cemas, tanpa takut. Kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk gereja kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati seluruh aktivitas, khususnya ibadah minggu yang sudah kembali kami lakukan di gereja ini. Biarlah Tuhan tolong agar setiap ibadah dapat dipersiapkan dengan baik, setiap jemaat yang datang juga dapat mematuhi setiap aturan-aturan yang ada di dalam new normal ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan tolong agar kami dihindarkan dari virus COVID-19 ini. Kami mendoakan dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan juga untuk Kabupaten Pati, untuk Kota Pati. Tuhan sertai dan Tuhan berkati agar seluruh masyarakat di Kabupaten Pati ini juga dapat hidup dengan teratur, hidup dengan tertib, dapat menjaga diri, saling menjaga satu sama lain, sehingga Tuhan dengan ketertiban ini kami dapat memutuskan mata rantai penularan COVID-19 ini di dalam Kabupaten Pati ini. Terima kasih Bapak. Ini doa kami mohon Tuhan mendengarkan dan mengabulkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat kita ikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kini arahkan dan tengadakan hatimu kepada Tuhan. Bapak Ibu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati dan melindungi saudara-saudari sekalian.
Kiranya Kristus Tuhan yang bangkit mengaruniakan pengharapan dan kemenangan. Dan kiranya Roh Kudus menjaga dan menyertai saudara-saudari dan keluarga dari segala bencana, penyakit dan mara bahaya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Silakan mengambil saat teduh. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.